FM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Hebat itu sederhana dalam ucapan tapi hebat dalam tindakan. Oke Sobat R, sekarang kita sudah kedatangan tamu dari PLN Jatim area Mojokerto yang siap akan ngobrolin soal topik kita pagi hari ini tentang pelayanan PLN. PLN bersih, no suap, no gratifikasi. Nah, kita sapa aja tamu kita langsung. Halo, selamat pagi, pagi Bapak Sugi. Pagi Mbak Hana, Mas Zaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bapak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik ya. Luar biasa. Oke, luar biasa. Kalau Zaza luar binasa. Oke, Pak, kita sekarang ngobrolin soal pelayanan PLN ya. Betul, Mbak. Yang bersih, no suap, no gratifikasi. Nah, ini bisa dijelaskan nih Bapak, pelayanan PLN seperti apa sih yang sesuai dengan tagline-nya tadi, PLN bersih, no suap, no gratifikasi. Yang dimaksudkan itu apa sih? PLN bersih, apakah kalau kita datang ke PLN itu kantornya bersih? Terjaga, indah. Mas Zaza. Gitu. Terus kalau saya ke sana bawa bakso atau bubur mau ngasih ke Pak Sugi, enggak boleh. Ini suap. Ini boleh. gratifikasi. Nah, saya kan jadi biar bisa prepare gitu. Biar Pak, dijelaskan lebih detail aja oleh Bapak. Terima kasih Mbak Hana, Mas Zaza. Jadi kami membangun image ya. Kami membangun image ke pelanggan, ke masyarakat yang intinya PLN itu tidak seperti yang disangka pelanggan atau masyarakat ya sudah. Jadi PLN itu sekarang sudah lain 180 derajat ya Pak ya. Berarti sangat beda sekali iya, ya, Pak, ya. Jadi di simbol-simbol kami sudah ada semua keplek-keplek ini yang dipakai. Iya, betul-betul. Bahkan ada pakai pinnya juga, betul, PLN bersih, no suap, no korupsi, no gratifikasi. Di mobil-mobil PLN juga seperti itu gitu sudah terpampang di terpampang nyata di ya Pak ya. Jadi pada dasarnya kami tidak menerima sepersen pun apa yang diberikan oleh pelanggan atas jasa atau pelayanan yang telah diberikan begitu ya Pak ya. Ya. Oke. Ya, jadi kami harapkan juga masyarakat membantu kami. Jadi jangan sampai terus pelanggan itu apa ya Mas Zaza ya, iming-iming ya Mas ya, iming-iming atau menyodorkan sesuatu. Lah ini yang kami yang memaksa-maksa gitu. Betul, yang kami hindari seperti itu. Jadi harapan kami masyarakat juga membantu dengan ini ya, adanya PLN bersih ini. Iya. Seperti itu, Mbak Ana. Misalnya yang dimaksud suap itu gimana sih Pak? Kalau dalam biasanya kayak gimana kalau di dalam konteks PLN gitu ya, pekerjaannya seperti apa biasanya yang sangat rentan sekali ada kayak gitu. Begini ya Mbak ya. Jadi contohnya sekali ya, contoh yang kecil aja. Sekarang PLN sudah tidak menerapkan face to face antara pelanggan masyarakat dengan petugas PLN. Kecuali gangguan ya Pak ya. Kalau gangguan memang kita harus datang ke lokasi. Betul. Contohnya loket pembayaran. Panjenengan kan sekarang sudah bisa membayar ke PPOB, bank-bank setempat. Itu menghindari seperti itu. Iya kan? Jadi kami tidak menerima uang tunai atau uang kontan dalam loket kami. Makanya loket kami itu hanya ada petugas yang melayani pelayanan saja. Artinya pelayanan mungkin komplain, mungkin kurang puas masyarakat seperti itu jadi aja. kayak ada customer care, yang customer service gitu ya. Betul. Berarti sekali, kalau misalnya Zaza ingin bayar listrik di PLN nggak bisa Pak? Nggak bisa, sekarang loketnya tidak ada. Jadi panjenengan bisa bayar ke semua loket payment point yang ada, KUD atau bank-bank yang ada yang bekerjasama dengan PLN, atau malah lebih gampangnya lagi bisa ke ATM kan? Lebih dimudahkan dengan seperti itu ya Pak. ATM tinggal nombol-nombol apa yang diinginkan itu dengan nomor identitas pelanggan. Jadi kita nggak nyangka ya, yang awalnya kirain bayar lebih mudah, sekarang itu hanya untuk memudahkan pelanggan, tapi ternyata di balik itu juga salah satunya untuk biar tidak terjadi suap-suap ini ya Pak ya. Betul, seperti itu. Iya, berarti ya yang dari tadi Zaza bingung Pak. Yang di dalam konteksnya PLN bersih no suap dan no gratifikasi yang dimaksudkan
suap dan gratifikasi itu yang seperti apa sih Pak? Biar beda ya gratifikasi pendengar juga Sobat R juga nggak bingung. Iya. Biar nanti juga nggak salah menyikapi gitu loh Bapak. Misal begini ya Mas Zaza ya contoh kecil yang saya utarakan tadi, mungkin dulu ya zaman bahola ya. Zaman bahola. Kalau semono mungkin Mas Zaza bayar. Dengan rupiah nominal mungkin 9.900. Mas Zaza kasih 10.000. Pak Zaza yang 100 enggak ada ya recehnya. Oh, dikasih permen aja ya. Seperti itu gitu. Ya. Lah sekarang kan enggak bisa. Sekarang kan langsung lewat payment point, lewat bank. Jadi PLN sendiri enggak tahu uangnya sampai uang fisik uangnya tuh enggak tahu Mbak Ana. Ya. Jadi tahu-tahu angka itu kita rekon tiap hari, tiap saat. Jadi sekali lagi uang itu tidak masuk ke kas Mojokerto atau Surabaya. Itu langsung masuk akun ke pusat itu. Pusatnya PLN seperti pusat ya. Itu. Jadi mungkin direksi kami bidang keuangan ya mungkin real time sore uang saya yang beredar, uang saya yang masuk berapa tahu dia. Seperti itu Mas Zaza, Mbak Ana. Iya. Kalau dulu kan mungkin ya mohon maaf ya mungkin kita bayar KUD atau mana loket masih kita laporkan lagi mungkin kita setor lagi ke bank. Jadi prosesnya bank itu ini mungkin gitu loh, sampai ke Surabaya baru ke pusat berapa hari itu. Sekarang nggak bayar jebret bisa dilihat. Uang itu langsung dilihat sama pusat. Betul. Jadi pemasukan kami sehari ini berapa? Bisa diupdate kapanpun ya Pak ya, ya dengan yang cepat gratifikasi tadi ya seperti Mbak Hana katakan tadi mungkin Pak Ki aku rodok cepet di apa bayar ini aku nggo gedang goreng. Misal pisang goreng misal itu dulu kan antri gitu Mas saya sampai berapa meter gitu ya Mbak Ana ya. Cepet didik tenan iki lho goreng ngono. Contoh kecilnya itu ya Mbak Ana Mas Zaza. Iya terus kadang ini Pak yang ada di adat kita itu kadang kan kita sungkan rek mosok wis datang ke sini misalkan kita ada kerusakan atau apa ya panggil PLN datang. Betul. Terus kita sekedar memberikan minuman air putih atau mungkin dengan ada camilan atau gimana gitu. Iya, pada dasarnya petugas kami sudah dibekali dengan ilmu atau nasihat-nasihat dari pimpinan. Kalau seperti itu ya paling tidak menolak dengan halus. Tidak boleh ya Pak ya. Dengan halus, yang intinya nanti pelanggan atau masyarakat juga tidak kecewa atas pelayanan tersebut. Mungkin itu Mas Zaza. Tapi kalau Mbak Ana maksa mungkin ya diminum lah mungkin. Iya kalau minuman kan Pak. Tapi kan kadang biasa ada gini. Mungkin kebiasaan kita juga. Iya. Ketika kita udah manggil petugas, kita udah minta tolong. Kalau misalnya contoh teknisi aja, minimal kan kita mau sore uang lelah. Kayak bensin atau kadang buat beli es. Pak niki ngapunten gitu. Itu emang nggak boleh ya Pak? Iya ini Mas Zaza, Mbak Ana yang kita harapkan dari masyarakat atau pelanggan Mbok yao ya. Apa bahasa Indonesia? Iya enggak apa-apa. Jadi bisa membantu kami seperti itu. Kami berinisiatif atau berubah untuk lebih baik. Jadi tolong seperti itu dibantu kami. Dibantu itu dilaksanakan atau dihindari Pak? Dihindari Pak. Oh jadi cukup dikasih ucapan terima kasih aja. Betul, mereka sudah digaji Mas Zaza untuk melayani pelanggan termasuk sampean Mbak Hana. Jadi ditelepon dengan datang ke rumah pun juga kita nggak perlu mengganti ada uang lelah. Terima kasih gitu aja sudah cukup. Mereka sudah paham. Oke, jadi kita bisa membantu seperti itu sebagai masyarakat ya Sobat R ya. Nah silakan aja buat Sobat R yang pengen tanya ini seputar pelayanan PLN bisa gabung lewat telepon 3-nya 4x94 silakan aja. Atau SMS di 081 2345 9400. Jangan lupa formatnya Sobat R ya. JM spasi nama, spasi jenis kelamin, spasi usia, spasi alamat dan spasi pertanyaan dari Sobat R. BBM-nya juga boleh di 73D 7CD 4E. Untuk Facebooknya di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM_Mojokerto. Streaming klik aja rfm94.com. Oke, ini Pak sudah ada yang gabung lewat SMS ya Pak ya. Ini dari Mbak Cus ya.
tanya, kenapa kok di kampung saya nih Pak sering banget ada pemadaman ya Pak? Kadang jam 5 pagi siang baru, kadang jam 5 pagi siang lah, bingung sih. Jam 5 pagi sampai siang mungkin maksudnya. Jam 5 pagi sampai siang baru nyala. Siangnya baru nyala. Kadang siang lampu mati dan baru nyalanya jam 10 atau jam 11 malam. Kan jadi nggak bisa dengerin RFM. Asik. Padahal listrik pulsa ini sudah saya isi full loh Pak. Terus orang-orang juga kalau bayar listrik selalu on time gitu. Kalau ada pemadaman mohon diberitahu. Oke, ini sudah ya beberapa kali di RFM kita informasikan iya, betul, Mbak Ana. Oke, monggo Mbak bisa dijawab. Mbak Cus ya. Iya, Mbak Cus. Ya, terima kasih Mbak Cus atas bergabungnya di RFM ya. Iya, jadi terima kasih. Jadi kami sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan yang kami berikan. Mungkin di tempat Mbak Cus waktu itu kalau pemadaman terencana sih Mbak Ana, saya kira enggak ada. Artinya gini, kalau pemadaman terencana itu biasanya sudah diberitahukan ke panjenengan ya, ke radio-radio yang lain atau ke media yang lain. Kalau gangguan itu gangguan yang lokal ya, yang temporer mungkin mungkin seperti itu keadaannya di Mbak Jus itu. Jadi sekali lagi kami juga menghimbau ke masyarakat kalau mungkin ada kabel atau aliran yang terkena pohon atau rantingnya yang di halaman, mungkin Mas Zaza ya bisa kami diinformasikan untuk dipotong atau diperbolehkan untuk memangkas sebagian itu. Memangkas sendiri bisa kan Pak ya, nggak apa-apa? Begini, asalkan aman, ya lebih amannya lapor aja ke PLN, nanti kami yang memangkas, atau kalau khawatir mangganya atau buahnya yang rontok banyak ya di lapor PLN, nanti kami yang mengawasi, masyarakat atau yang punya yang memangkas seperti itu Mas. Tetap harus ada petugas biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu Mas Zaza. Jadi gini ya Pak ya, kalau pemadamannya memang berencana, yaitu tadi bisa jauh-jauh hari diinformasikan sama PLN. Betul sekali Mbak Ana. Itu biasanya kalau udah berencana gitu ada apa nih Pak? Berarti di PLN biasanya ada apa? Mungkin kita juga edukasi ya ke masyarakat. Iya. Itu betul, biasanya ada pembenahan. Biasanya ada pembenahan gitu, atau jaringan yang tidak terkonek, atau mungkin trafo kami ada yang trouble. Jadi daripada nanti lebih parah Mas Zaza ya, kita perbaiki. Tapi maksimal kami diberi waktu paling lama itu kalau pemadaman itu 3 jam. Tidak boleh lepas dari itu. Loh itu kok sampai pagi sampai siang itu, makanya sore sampai jam 11. Mungkin itu gangguan temporer sehingga Mbak Cus atau Bu Cus ini ya, itu belum lapor atau bagaimana sehingga kami sampai begitu lamanya begitu. Karena gini Mas Zaza, di tempat kami itu ada ini ya, respon time sama recovery time. Kalau respon time itu mungkin Mbak Hana lapor, ini paling lama itu kami diperbolehkan 45 menit. Respon. Respon ya. Recovery itu 180 menit. Berarti berapa? 3 jam. 3 jam. Itu kalau kami di sana belum melaksanakan kegiatan atas dasar laporan Mbak Hana atau Mas Zaza atau pelanggan, itu di tempat manajer kami di komputeris itu merah dia. Jadi beliau bisa, ini ada apa nih? Sudah ada pelapor kok masih belum ditindaklanjuti. Responnya mungkin terlambat atau recovery-nya terlambat, bisa kena penalti itu teman-teman. Yang itu tadi yang pelaksananya mungkin rayon, mungkin rayon Mojokerto atau rayon Jombang atau rayon mana itu kena penalti itu manajernya seperti itu. Nah kalau kasusnya Mbak Cus ini mungkin belum lapor. Mungkin dikiranya mungkin ada pemadaman bergilir atau bagaimana. Jadi lepas dari apa yang kami utarakan tadi. Tapi misalnya Pak, apakah mungkin kalau misalnya di satu daerah atau satu desa itu listriknya itu padam, gara-gara ada orang yang menyabotase listrik. Contoh, ada di rumah si A, ada listriknya, terus di rumah si B ini belum ada aliran.
Iya. Disabotase, diambil lah itu aliran langsung dari pusatnya yang di atas genteng itu, Pak. Iya. Dia ngambil juga. Iya. Dengan MCB yang dia bisa beli di toko bukan resminya PLN. Betul. Apakah itu bisa berpengaruh juga, Pak? Jadi mungkin trafonya overload, jadi dia kapasitasnya berlebih, akhirnya betul sekali. Mas Zaza iki anu ya. Pantes soalnya dia yang ngambil itu tadi, Pak. atau pas ya. Oh iya. Pakai keplek itu ya. Katanya, persis itu. kayaknya besok dikasih keplek aja, Pak. Iya. Betul Mas Zaza. Dikeplak-keplakan. Betul sekali Mas Zaza. Jadi itu yang tidak terukur Mas Zaza di tempat kami. Pengambilan secara liar ya, tidak hanya rumah aja ya, mungkin penerangan jalan umum. PJU. Yang PJU itu yang ngambil sembarangan, asal gantol aja ya katanya orang Jawa, kansol kan. Itu trafo kami bisa overload itu. Kan dia tidak terdeteksi ya dari awal itu. Mungkin ya satu wilayah misal ini Keranggan ya. Nah, Keranggan Gang berapa ini? Ini mampunya mungkin 80 kVA ya. Kita kasih trafo 100. Lah di sana ada yang gantol, ada yang gantol. Kan enggak terukur di PLN-nya. Artinya enggak terdeteksi ya di tempat kami. Baru nah, kami dilebihkan. Kami iya space-nya masih ada 10% dari itu. Nah, kami di data kami kan tetap 80 itu. Padahal di sana lebih. Lah ini trafo kami yang akhirnya meletus seperti itu yang Mas Zaza jadinya ada ya, korbannya seluruh nantinya. Iya, Pak. Itu tadi sempat jenengan bilang ada berarti ada gangguan temporer di tempatnya Mbak Cus. Gangguan temporer itu yang kayak gimana nih? Ya ini gangguan lokal aja Mbak. Jadi mungkin yang dikatakan Mas Zaza tadi di saluran rumah atau saluran tiang ini seperti itu. Gitu. Jadi nggak lokal aja, menyeluruh begitu ya. Ya cepat aja dilaporkan ke kami atau ke 123 seperti itu yang sudah kita dengung-dengungkan ya dari dulu. Betul. ke kontak kami juga bisa, ke web PLN juga bisa. Ya. Di mana kemarin? www.pln.co.id ya, Pak, atau di mana Mbak Zaza? Ini call center 123. Call centernya 123. Ya, call center 123 artinya kalau pelanggan mau pakai telepon lokal ya, rumah itu dia pakai kode daerah. Misal 0321 kalau 0321, sini 123. Kalau pakai HP langsung aja 123. Ya, di sana ada menu-menu gangguan apa pelaporan baca meter macam-macam. Seperti itu. Oke. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bapak, ada Mas Amin yang ada di Balungono masuk lewat SMS. Ini katanya mau tanya, kalau mau tambah daya dari 450 ke 900 itu biayanya berapa ya? Oke, makasih. Gitu aja. Mau tambah daya, Pak? Gitu ya. Bisa. Terima kasih Mas Amin ya. Mas Amin ya. 450 jadi ke 900. Ke 900. Jadi Mas Amin ini bisa ke call center ini 123 lah sebelum telepon ke 123 siapkan dulu rekeningnya. Rekening yang lama ya. Lama jadi tidak tidak lama-lama nanti nelponnya seperti itu. Gitu. Jadi udah benar-benar di-preparein dulu sobat R ya sebelum nelpon. Syarat-syaratnya apa aja yang akan ditanyakan oleh petugas apa jadi aja. Jadi nanti biar enggak saya tak nyari dulu Mbak, enggak tahu ini gini. Ini ya lama ya. Iya, jadi kelamaan nanti juga pulsanya habis nanti Mas Ami. Dia enggak dilepas pisan telepon pas golek ini. Sebentar Mbak ya, kayaknya dulu di meja sih. Enggak ya disorokan sebentar. Coba nanti untuk rupiahnya saya carikan Mbak. Kebetulan di tempatnya Pak Tri. Ada ya. Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi syarat-syaratnya apa aja Pak? Kalau misalnya kita nelpon ke 123 dan kita pengen tambah daya? Ya cukup rekening aja. Rekening listrik yang terakhir aja. Mas Zaza bacakan identitas pelanggan, ITPEL. Itu ke 123. Nanti petugas 123 kantor distribusi Surabaya itu nanti memforward ke mana? Kalau ke rayon Mojokerto langsung ke rayon Mojokerto. Ada petugas yang ke sana nanti seperti itu. Itu juga nggak boleh dikasih apa-apa petugasnya Pak. Betul sekali. Terus pembayarannya pun langsung ke bank atau ke payment point bank yang ada. Jadi pembayarannya walaupun jumlahnya sampai jutaan, betul sejuta sekali. berapa langsung aja ke bank bayar. Iya, ke bank bayar. Dari itu nanti
pelanggan tinggal nunggu aja di rumah. Pelanggan tinggal nunggu aja di rumah, nanti ada seperti apa ya, laporan dari bank itu ke 123 kembali lagi ke kami untuk diterbitkan perintah kerja atas dasar pembayaran. Perintah kerja itulah nanti kami yang melacak atau mendatangi ke pelanggan seperti itu. Jadi istilahnya kita nggak usah confirm lagi ya Pak ya? Makanya untuk dihindari face to face seperti itu Mas. Oke. Jadi Sobat R cukup setelah udah laporan, udah disuruh bayar dari call center, langsung bayar ke bank, nggak usah istilahnya report lagi. Report apa repot? Report dan yang bikin repot gitu kan? Gitu ya kan? Istilah nggak usah confirm lagi, konfirmasi nggak usah yang harus Pak saya sudah bayar loh Pak PLN, walaupun bayar kok betul dipasang-pasang, nggak usah, itu langsung automatically langsung diterima oleh sistemnya PLN. Betul sekali. Jadi Sobat R tinggal nunggu di rumah, ambek nyemil kacang, nyemil sambel, sambel kok dicemil, sambel ambek sego ambek tempe. Oh bukan nyemil, bukan ya. Oke gitu ya Mas Amin. Mas Iman. Iya, habis untuk rupiahnya kita jawab belakangan Mas. Oke. Tenang. Biar ini Mas Amin ini stay tune terus ini biar penasaran ya kan. Oke sip. Ini juga ada Mas Sampurno berikutnya ada di Kedawang. Katanya kalau mau pasang baru sampai berapa ya Pak harganya? Oh ini kayaknya rumahnya baru, mau pasang baru. Oh iya. Masih belum ada aliran listrik di rumahnya. Ini kira-kira berapa? Atau dilihat dayanya dulu juga ya Pak ya? Betul sekali Mbak Ana. Jadi kita lihat yang diminta berapa. Yang yang dayanya berapa, 900 berapa. Semisal contoh aja Pak, berapa biasanya rata-rata orang sekarang minta 900 sudah yang paling rendah ya Pak ya? Gitu ya. Itu berapa Pak biasanya? Kayaknya kalau 450 zaman saya dulu ya Pak, masih kecil. Oh iya. Terus kalau ngomong-ngomongin masih gitu, diliatin ya buat Mas Sampurno, sabar. Buat yang lainnya juga Sobat R kalau mau tanya, ini kita masih berikan kesempatan sampai jam 9 pagi. Bisa tanya sama Bapak Sugi. Sip. Lewat telepon boleh 3-nya 4 kali 94. SMS juga boleh di 081234599400. Terus apalagi BBM boleh nggak? Boleh dong di 73D 7CD 4E. Sudah ketemu Bapak? Sudah. Ini untuk Pak Sampurno ya. Untuk pasang baru ini, untuk pasang baru yang 900 itu 843.000. Oh ya. Untuk 1.300 1.218.000. Saya ulangi lagi 900 harga PLN. Harga terbaru ya. Terbaru ya Pak ya. 900 itu 843.000. Kalau 1.300 1.218.000. Kalau yang naikin itu tadi Pak. Sebentar, ini daftarnya kok belum ketemu Mas. Belum. Oh iya nanti Mas Amin ya. Terus mungkin Mas Amin ini nanti atau Sobat R yang lain nih Pak ya, biar nggak salah sangka atau salah persepsi. Ini pemasangan baru, ini biayanya untuk instalasi juga atau hanya penyaluran sampai ke MCB pusat? Kandani kok. Mas Zaza itu pantasnya orang PLN. Memang dia tuh orang PLN Pak. Jangan keras-keras ya. Iya. Oh iya. Sudah kita ngomong berdua aja Pak ya. Bisik-bisik betul ya, Mas Zaza. Ya. Jadi untuk uang sekian tadi yang Mas Sampurno itu hanya dari PLN aja. Jadi biaya pasang baru itu dari tiang sampai meteran. Perlu diketahui juga ya untuk masyarakat atau pelanggan juga, hak kami, hak PLN itu dari meteran, KW meter sampai ke tiang listrik sampai ke atasnya. Itu hak kami. Hak pelanggan itu namanya instalasi milik langganan, IML istilahnya. Instalasi milik langganan itu dari meter ke bawah ke sekring itu. Nah, termasuk lampu-lampu ini. Ini pelanggan bisa mencari instalator sendiri yang di sertifikasi oleh PLN yang sudah jelas sertifikatnya. Lah itu Pak. Ini ada pertanyaan baru kalau udah ngomong kayak gitu. Ya. Terus kalau gimana caranya biar kita bisa mendapatkan seorang instalatir yang udah direkomendasikan oleh PLN? Betul. Di rayon-rayon kami sudah ada salah satu bor atau pemberitahuan ini loh instalatir yang resmi. Ada nomor teleponnya, ada penanggung jawabnya Mbak Ana. Ada ya? Ada semua.
Oh, jadi langsung cari aja yang terdekat dari rumah pelanggan itu. Oh, jadi kalau langsung ada apa-apa, besok ada komplain, ada kurang puasnya, bisa lebih dekat kan enak. Langsung ke kantor PLN aja, terus gitu tanya, ya. Pak PLN, ini saya mau masang ini kemana ya untuk instalatirnya gitu ya. Betul, jadi pelanggan dipersilakan sendiri, baca sendiri di sana, bisa mencatat sendiri. Ada banyak ya Pak? Banyak sekali yang dan hampir di setiap daerah itu ada pasti. Ada di rayon Mojokerto sendiri, rayon Jombang, rayon Manangoro, rayon Ploso ada ya. Di sana ditempel, dipampang, inilah instalatir yang resmi yang sudah terrekomendasi oleh PLN. Soalnya jangan lupa nanti sesudah masang instalasi nanti diterbitkan oleh rekanan itu atau vendor itu SLO. Apa itu Pak? SLO itu surat layak operasi untuk instalasi ini, untuk dimasuki tegangan aliran listrik. Jadi kami nih gini Mas Zaza ya Mbak Ana, sesudah pelanggan bayar terbit perintah kerja, kami menyambung ke sana. Itu pun sampai kW meter ya. Kalau di rumah itu belum ada instalasinya atau belum siap, seperti itu, kami matikan, kami kasih stiker. Berarti pelanggan itu kan belum siap untuk dialiri listrik. Sewaktu-waktu pelanggan itu sudah siap bisa melapor ke kami nyalakan lagi. Itu biasanya jaraknya berapa sih Pak antara dari pemasangan sampai dialiri listrik itu Pak? Begini, jadi sama-sama paralel ya. Bapak Ibu bisa daftar sesuai yang kami utarakan tadi, terus sambil mencari rekanan atau instalatir yang sudah terrekomendasi, jadi paralel. Jadi begitu instalasi selesai, listrik bisa dimasukkan. Lah kalau instalatirnya kebetulan itu yang nggak resmi Pak, itu gimana? Ya jangan sampai lah Mas. Jangan sampai. Nyari yang resmi aja. Enggak, apakah bisa tetap dialirkan? Begini, kalau yang nggak resmi itu terus dia pakai SLO-nya dari mana? Dia nggak bisa mengeluarkan SLO. Oh, harus ada SLO-nya. Apa tadi Pak? SLO? Iya, surat layak operasi. Gitu ya. Nah itu yang nggak akan dimiliki sama yang nggak resmi ya Bapak ya? Betul sekali Mbak Ana. Kalau rekanan yang sudah resmi dia bisa mengeluarkan seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk yang ke BBM. Curhat tadi, silakan bisa diringkas. Atau ini dulu aja Mas Zaza, yang Pak Amin tadi ya. Yang tambah daya tadi sudah dapat datanya. Sebentar, sudah ada jawaban ya Pak ya? Sudah ada. Ini Pak Amin yang udah masuk lewat SMS. Pak Amin sih? Iya benar, Pak Amin yang di Balongono. Yang tambah daya 450 ke 900. Biayanya 421.650 rupiah. 421.650 rupiah. Kalau ke 1.300 796.450 rupiah. Itu per KWH-nya per meternya. Kalau 900 605 rupiah. Kalau 1.300 1.352 rupiah. Detail banget ya. Jadi Pak Amin monggo dibayar di bank atau di call center kami yang sudah resmi itu. Nanti dari atas pembayaran itu Bapak nunggu aja di rumah. Nanti dari pembayaran itu timbul perintah kerja, kami yang melaksanakan penyambungan ke sana. Seperti itu Mas Zaza. Mudah kan? Mudah. Istilahnya kalau bahasanya wong metu PO nih. 421.650 ya Mas Amin. Oke, silakan bisa dilanjut dengan yang udah masuk lewat BBM. Oke, ada Bunda Rini atau Mbak Dia. Bun. Mbak Dia Anggra ini, Bunda Rini. Ini ada oknum yang nyambi-nyambi jadi PLN. Dan itu datang ke PKK atau Dasawisma. Itu sosialisasi, ngomong panjang lebar dan betul-betulnya ngejual produk PLN sambil ngancem-ngancem. Oh, pakai ngancem? Iya, nakut-nakutin kalau misalnya ini nggak dibeli nanti ada kerusakan atau PLN nggak ikut tanggung jawab loh. Sampai kasihan yang sudah sepuh-sepuh itu sampai ngutang-ngutang no. Karena takut tadi ya biasa ya. Ibu kan pasti pengen aman tau rumahnya ya. Iya, terus habis gitu juga maksa-maksa. Udah beli sekarang. Harganya berapa katanya? Itu kisaran 300 sampai 700.000. Loh, itu alat apa itu ya sampai segitu ya? Itu kalau misalnya ditolak, biasanya mau ngomong dulu sama suami, kan ibu udah pegang uang duit belanja.
Pasti semua kami setuju kok, kan demi keamanan. Demi keamanan. Itu selain itu ada juga yang muter-muter. Muter-muter siang-siang. Oh, ini pernah kayak aku Notok-notok. juga nih. Tapi kan kamu yang harga 40, ini 300 sampai 700. 300. Aku waktu itu pengamannya aja sih buat penutupnya itu. Nah, gimana Tapi Bapak? disebutkan alat apa ya sampai 300 itu? Iya, gimana Pak? Gini Mas Zazah, Mbak Ana ya. Jadi ya itulah yang sering-sering kita edukasikan ke pelanggan ya. Jangan sampai menerima seperti itu. Apalagi di acara resmi ya, Dasa Wisma ya. Iya, PKK juga. Ditolak aja saya kira gitu, Pak RT atau Bu RT, Pak RT atau Bu RT, Pak Lurah bisa menolak seperti itu. Jadi kalau tidak resmi dari PLN jangan sampai diterima. Kami kalau mengadakan sosialisasi, contohnya sekarang ini ada di Mojagung sama di kalau tidak salah di Nganjuk atau Warujayeng ya, yang daerah barat itu ada surat resmi Mas Zaza. Kalau mau sosialisasi ke kecamatan, ke desa, betul. 1 minggu sebelumnya ada surat resmi yang intinya kita mau mengadakan sosialisasi. Itu pun tidak menjual produk-produk apa. Oh, kita hanya mengedukasi pelanggan atau masyarakat. Jadi tidak ada penjualan atau betul, apapun itu. Kalau ujung-ujungnya ada penjualan tolak aja. Yang jelas dia memanfaatkan kami yang ada di lapangan. Tapi memang aslinya dari PLN sendiri nggak pernah ya Pak ya? Pernah. Ada apa jual-jual apa pengaman menutup atau apa nggak pernah ya? Jadi KWH meter kami itu sudah aman Mas Zaza, Mbak Ana, sudah aman. Apalagi kalau diletakkan di yang terbuka atau di samping rumah yang sudah ada terasnya, sudah aman itu. Apalagi ditutup, dia kan makin panas di sana. Kalau ditutup seperti itu. Jadi penutup itu nggak malah Sebenarnya bagus, malah bagus. Dia kan nggak kena udara kan. Oh. Dan lagi kalau ada perbaikan, didetaili lagi tembok panjenengan yang rusak nanti seperti itu kan. Semen mahal ya Pak. Alah, curhat. Iya, yang jelas kalau meter kami itu diposisikan sudah aman. Oh, jadi petugas yang masang meter itu udah ngelihat dari mana yang pas untuk dan paling tidak konsultasi sama yang punya rumah. Bu, Pak, yang sebelah mana nih yang paling aman menurut panjenengan? Seperti itu. Tidak mungkin ada gegabah seperti itu. Oh, iya. Kalau misalnya dari PLN, Pak, itu kalau misalnya ada oknum yang menjual gitu, kita laporkan kemana Pak? Biar ini juga Sobat R tahu dan bisa langsung melaporkan aja. Betul, hal-hal seperti itu. Betul sekali Mas Zaza. Bisa lapor ke aparat setempat atau Pak RT atau Pak Lurah bisa nanti ditindaklanjuti kemana? Ke kepolisian atau ke aparat seperti itu. Oh, jadi langsung ke ranah hukum berarti ya? Betul, biar dia ada tindakan, enggak begitu dibiarkan berkeliaran ya Mas Zaza ya. Kalau dia mau jualan ya jualan yang bener lah. Ini di luar ininya PLN karena mereka kan hanya mencatut nama ya. Dia biasanya mencatut nama koperasi lah, apalah. Biasanya pakai simbol lah. Simbol kan bisa kita buat aja. Anak kita juga bisa membuat simbol. Iya, simbol PLN gini, petir gini. Seperti modelnya. Itu. Ya ditolak aja Bu Diah atau Bu Rini ya ini. Bisa ditolak aja kalau sungkan atau bagaimana, lapor aja ke RT setempat atau ke aparat setempat nanti biar diambil tindakan, biar jerah. Seperti itu. Jadi kalau memang mau jualan ya jualan yang bener lah. Kalau memang jualan tutup ya sah-sah aja, cuman jangan mengatasnamakan atau mengintimidasi seperti itu. Ini Pak, ini juga bawa surat resmi Mimi loh. Cuma kita nggak tahu asli atau bukan. Alat yang dijual rata-rata bilangnya untuk menstabilkan daya biar nggak boros, nggak kebakar dan udah izin ke RT dan ke kota PKK udah. Ya. Itu pakai surat-surat segala ya. Makanya Mbak Ana ya. Jadi berarti niat banget gitu ya Pak ya kayaknya. Sekali lagi kami beritahukan ke pelanggan Sobat R. Jadi pandai-pandailah yang mana yang resmi, mana yang tidak. Jadi masyarakat atau pelanggan sekarang kan sudah pinter-pinter Mbak Ana ya. Jadi bisa memilah dan memilih mana yang kalau memang mau ditutup atau khawatir ya rumah itu masih belum ada terasnya Mas Zaza ya, wah aku durung ono teras sih, tak tutup aja. Cuman ya belinya di mana yang resmi aja lah, di mana di toko-toko kan banyak ya, cuman ya enggak seperti mengancam-ngancam seperti itu hanya pelanggan kan kalau seperti masih itu. Masih ada lagi? Banyak. Oh banyak. Ya mungkin bisa dengan cepat. Dengan karena cepat. Waktunya yang ini ada Mr. K, kami hanya ngasih saran kalau bisa sebelum tahun ajaran baru listrik dikontrol baik-baik sebab banyak penjahit yang menggunakan listrik dan waktunya terbatas.
kalau siswa baru kan harus pakai seragam baru, intinya itu. Tolong ya Pak PLN ya, seperti itu. Terus ada Ajeng, saya pakai listrik pulsa, terus pas tiap saya memasukkan pulsanya pasti ada tulisan periksa dan seluruh lampu di rumah padam. Tapi sekarang udah enggak, karena saya juga enggak tahu, intinya itu. Mohon dijelaskan. Oh terus ini juga, oh ya setiap saya panggil PLN mama selalu kasih uang gitu. Terus ada Eko juga, family saya di Jatirejo pernah komplain karena sering off pada MCB-nya. Setelah laporan diganti sama petugas, tapi merek nggak sama seperti pertama. Kalau nggak salah pakai Broko, apa itu aman Pak? Udah. Oke, yang pertama aja dulu tadi tentang penjahit tadi. Oke. Pasti ya Pak ya. Itu Ajeng ya. Cuman masukkan Bu aja. Ajeng atau Mbak Ajeng ini ya? Bukan, Mr. K. Oh, Mr. K yang kontrol dengan baik tadi ya. Iya. Iya. Jadi gini, Mas Azah, Mbak Ana ya. Jadi petugas kontrol kami itu sekarang sudah dilengkapi dengan foto. Jadi tidak hanya dia mencatat secara manual, secara elektronik, habis itu difoto. Foto itu mungkin untuk bukti ke kami. Jadi dilampirkan ke kami untuk sebagai kita kerja beneran. Kerja benar dan angka itu dimasukkan ke billing kami. Ya angka itu. Sesuai itu. Jadi yang dicatat secara computerized tadi sama foto harus sama. Seperti itu. Untuk listrik yang kalau diisi padam, ya begitu. Ada tulisan periksa. Periksa. Jadi itu langsung aja lapor ke call center kami tadi 123. Nanti petugas kami yang ke sana. Seperti itu. Terus untuk yang berikutnya tadi? Yang apa Zah? Yang siapa itu? Yang kasih uang. Jatirejo diganti sama Broko Pak. Oh, yang Pak Eko ya. Ya, Pak Eko. Jadi Bapak bisa lapor aja ke kontak kami 123 itu. Jadi kami yang melaksanakan. Jadi MCB itu tidak sembarangan, sudah Mas ya, sudah standarnya PLN ya. Intinya Broko. selama apapun itu laporannya, kalau nggak laporan ke PLN atau 123 call center, itu jangan mau. Titik. Ya, apalagi kan nggak ngasih apa-apa tadi ya. Betul Mas Eko. Kalau biasanya barang PLN itu ada tulisannya milik PLN. Seperti itu. Biru tulisannya di bawah. Itu yang menandakan resmi ya. Betul. Yang merek-merek apa? Saya tidak tahu. Nggak usah lah. Seperti itu. Nggak usah lihat mereknya. Pokoknya. Yang penting kalau tulisannya milik PLN itu yang paling penting ya Pak ya. Dan itu dipasang oleh petugas PLN karena sudah melapor ke 123. Betul sekali Mas Zaza. Pak Sugi, terima kasih banyak untuk kehadirannya pagi hari ini. Nggak terasa ya Mbak Ana? Nggak terasa Pak. Sampai keliwat ya Pak. Iya. Ya udah kalau gitu terima kasih Pak ya. Ketemu di lain kesempatan. Sama-sama salam Mbak Ana. Buat Pak Tri dan kawan-kawan di PLN. Buat teman-teman PLN juga sukses selalu. Salam dengan teman-teman atau sahabat R yang ada di Mojokerto. Mungkin ada kurang baiknya kami melayani masyarakat. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama Pak. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Sobat R, ini waktu sudah mepet banget, udah lebih-lebih. Ya udah, saya Zaza dan Hana, kita pamit dulu. Besok ketemu lagi di Jendela Mojokerto dari Studio 94 Keranggan 5 nomor 52. Wassalamualaikum. Dah.